Bangunan lebih dari sekadar dinding dan atap. Mereka adalah peradaban. Selamat datang di Build Destroy. Pernah kebayang nggak sih, kalau sketsa dan denah yang kalian buat setiap hari itu bukan cuma soal tugas kuliah, bukan cuma soal bangunan, tapi ini soal merancang masa depan Indonesia. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana revolusi industri 4.0 lagi mengubah total dunia arsitektur dan gimana pendidikan kita semua disiapkan untuk menghadapi gelombang raksasa ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya, yaitu era disrupsi industri 4.0. Lalu kita turun ke tantangan nyata di dunia pendidikan vokasi. Setelah itu, kita lihat apa aja jurus yang disiapkan Indonesia. Terus kita bekali diri dengan skill-skill kunci abad 21, dan terakhir, kita sambungkan semua ini ke satu visi besar, Indonesia Emas. Siap? Yuk, kita mulai dari bab pertama, era disrupsi industri 4.0. Anggap aja ini kayak gelombang tsunami teknologi yang dampaknya terasa kemana-mana. Ini bukan lagi sekedar tren, tapi sebuah perubahan fundamental yang bakal membentuk ulang cara kalian sebagai arsitek masa depan dalam berkarya. Jadi, apa sih sebenarnya industri 4.0 itu? Sederhananya gini deh. Ini adalah saat di mana dunia digital dan dunia fisik itu nyambung, menyatu total. Bayangin, desain bangunan di laptop kalian bisa langsung ngobrol sama drone di lapangan, atau sama mesin cetak 3D yang lagi membangun pondasi, dan semuanya bisa saling koreksi secara real time. Nah, itulah inti dari integrasi sistem cyber fisik. Lalu ada otomasi dan AI, ini duo mautnya. Buat arsitek, AI itu bukan lagi cuma buat bikin rendering jadi cepat. Coba bayangin, kalian kasih perintah ke AI, tolong rancang kompleks hunian di lahan ini. Pastikan semua unit dapat sinar matahari pagi, hemat energi, dan biayanya paling efisien. Dalam hitungan menit, boom, AI bisa kasih ratusan opsi desain yang super optimal. Sesuatu yang mungkin butuh waktu berbulan-bulan buat tim manusia. Gila kan? Kalau AI itu otaknya, Big Data dan IoT ini ibarat sistem sarafnya kota masa depan. Tiap bangunan, tiap lampu jalan, bahkan mungkin tiap pot tanaman punya sensor yang terus-menerus kirim data. Nah, data ini diolah buat bikin kota jadi hidup. Kota yang bisa otomatis ngatur lalu lintasnya sendiri, atau gedung yang bisa menyesuaikan suhu ruangannya berdasarkan jumlah orang di dalamnya. Artinya, kalian nggak lagi cuma merancang benda mati, tapi merancang sebuah ekosistem yang cerdas. Nah, dengan teknologi yang larinya secepat kilat ini, muncul satu pertanyaan super penting. Apa ruang kelas kita bisa ngejar? Lompatan teknologi ini jelas menciptakan tantangan besar, terutama buat pendidikan vokasi yang tugas utamanya adalah mencetak para profesional yang siap kerja dan relevan dengan industri. Disinilah kita sering lihat ada jurang pemisah yang cukup dalam. Di satu sisi, industri arsitektur modern butuh orang-orang yang adaptif, yang jago kolaborasi digital, dan melek teknologi baru. Tapi di sisi lain, kurikulum yang konvensional kadang masih terlalu kaku, fokusnya ke teori, dan minim banget interaksi sama dunia industri yang sesungguhnya. Inilah yang kita sebut skills mismatch, atau kesenjangan kompetensi. Jadi, ini soal pergeseran cara pandang yang mendasar banget. Pendidikan vokasi itu bukan lagi sekedar pabrik yang mencetak tenaga kerja. Bukan. Posisinya harus naik kelas jadi akselerator, jadi mesin pendorong ekonomi digital. Artinya, sekolah atau kampus itu harus jadi ruang inovasi, tempat di mana industri dan akademisi berkolaborasi menciptakan masa depan. Dan ini buktinya. Angka 65% ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini artinya ada kemungkinan lebih dari separuh materi di kurikulum kita itu belum sepenuhnya nyambung sama apa yang dibutuhkan di dunia kerja sekarang. Kesenjangan ini nyata, dan ini adalah PR besar yang harus kita selesaikan bersama. Oke, masalahnya jelas. Terus, gimana Indonesia menjawab tantangan ini? Tentu nggak diam aja. Pemerintah sudah meluncurkan berbagai strategi. Tujuannya satu, membangun jembatan kokoh di atas jurang kesenjangan tadi. Pemerintah bergerak serentak dari berbagai sisi. Ada peta jalan besarnya lewat Making Indonesia 4.0. Lalu di level eksekusi, ada program-program seperti revitalisasi SMK, SMK Pusat Keunggulan, sampai Teaching Factory. Inti dari semua ini sebenarnya sederhana, membawa pabrik atau studio industri langsung ke dalam sekolah. Nah, jantung dari semua gerakan ini adalah konsep Link and Match 8+I. Ini bukan lagi sekedar program magang biasa. Ini adalah pernikahan total antara sekolah dan industri.
Kurikulum dirancang bareng, CEO perusahaan jadi guru tamu, sertifikasi kompetensinya standar industri, bahkan sampai ada komitmen dari industri untuk langsung merekrut lulusannya. Ini sebuah ekosistem yang utuh. Cukup teorinya, kita lihat contoh nyatanya. Salah satu yang paling keren adalah kolaborasi antara pusat keunggulan di Indonesia dengan raksasa teknologi global asal Prancis, Schneider Electric. Kolaborasi ini skalanya masif. Schneider Electric bantu merombak total laboratorium di 184 SMK dan melatih ribuan guru dengan standar internasional. Pesan pentingnya apa? Seperti yang tertulis di sini, pemain kelas dunia sekarang percaya dan menaruh harapan besar pada pendidikan vokasi kita. Ini adalah sebuah validasi, sebuah pengakuan yang luar biasa penting. Oke, kita udah bahas sistemnya, industrinya. Sekarang kita fokus ke aset terpenting, yaitu kalian. Di tengah semua perubahan ini, skill apa sih yang wajib kalian kuasai biar nggak cuma bisa bertahan, tapi juga jadi jawara di dunia arsitektur masa depan? Para ahli menyimpulkannya jadi 3 literasi baru. Pertama, literasi data. Ini kemampuan kalian membaca data, misalnya data cuaca untuk merancang fasad bangunan yang paling efisien. Kedua, literasi teknologi. Ini jelas, kalian harus jago pakai software canggih. Dan yang terakhir, tapi justru paling krusial, adalah literasi manusia. Kemampuan buat paham psikologi penghuni, merancang ruang yang nggak cuma indah, tapi juga bikin bahagia dan sehat mental. Kalau 3 literasi tadi itu fondasinya, nah ini adalah tiang-tiangnya. Kemampuan seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi itu adalah superpower kalian. Kenapa? Karena secanggih apapun AI, dia nggak akan bisa menggantikan kemampuan kalian buat negosiasi sama klien, berdebat ide sama insinyur, atau meyakinkan semua orang dengan visi desain kalian. Itu semua butuh sentuhan manusia. Sekarang, ayo kita zoom out sekali lagi untuk melihat gambaran utuhnya. Kita udah bahas teknologi, pendidikan, dan skill. Sekarang, gimana semua kepingan puzzle ini menyatu menjadi sebuah visi besar bangsa? Semua kerja keras transformasi ini punya satu muara, satu tujuan akhir yang ambisius, Indonesia Emas 2045. Ini bukan cuma mimpi atau slogan. Ini adalah cetak biru untuk menjadikan Indonesia negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan coba tebak, dalam cetak biru itu, pendidikan vokasi, termasuk arsitektur, disebut sebagai salah satu musim penggerak utamanya. Jadi tolong ingat ini baik-baik. Setiap garis yang kalian gambar, setiap maket yang kalian buat, itu punya makna yang jauh lebih besar. Kalian itu bukan cuma belajar merancang bangunan, kalian sedang belajar, sedang berlatih untuk merancang wajah Indonesia di masa depan. Kota yang berkelanjutan, perumahan yang layak, ruang publik yang manusiawi, itu semua adalah kontribusi nyata kalian. Saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan, satu tantangan untuk kalian renungkan. Dengan semua bekal ini, dengan semua peluang dan tantangan yang ada, Indonesia Emas 2045, seperti apa yang ada di dalam benak dan sketsa kalian? Mari kita cari jawabannya sama-sama.